Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai ayat 26. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ketemu, kita baca firman Tuhan ini silih berganti. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16. Kita bergantian seterusnya hingga ayat 26. Yang sudah katakan amin. Amin. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Matias dipilih menggantikan Yudas. Saya duluan ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menyenangkan semua orang, tunjukkanlah kepada siapa yang untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka menghubungi bagi orang itu dan yang dihubungi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dan yang berbahagia tentunya adalah bagi setiap orang yang bukan hanya saja mendengar firman Tuhan ini, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini sesuai dengan judul perikop yang ada di Alkitab kita masing-masing, Matias dipilih menggantikan Yudas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengisahkan atau menceritakan tentang bagaimana Matias dipilih untuk menggantikan siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Tetapi rupanya dialah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus dengan uang berapa? Lupa lagi. 30 uang perak atau 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara, dalam 12 murid Yesus, Yudas juga ditunjuk sebagai apa? Bendahara atau pemegang kas keuangan dari 12 murid itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yudas menjual Tuhan Yesus, lalu dia melihat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus menderita lalu mati. Rupanya dia menyesal dengan perbuatannya. Dan walaupun dia menyesal, tapi sayangnya dia tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, supaya lebih jelas tentang kisah hidup Yudas Iskariot ini, mari kita lihat Matius 27 ayat 3 sampai 8.
Matius 27 Matius 27 ayat 3 sampai ayat 8. Bapak Ibu boleh perhatikan, saya bacakan bagi kita semua. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Setelah Yudas menjual Yesus, ia menyesal. Dia merasa berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Dia kembalikan uang 30 perak itu kepada para imam. Tetapi para imam tidak menerima uang itu. Akhirnya Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait suci atau ke dalam rumah Tuhan. Lalu dia pergi menggantung diri. Lalu dia jatuh dan isi perutnya tertumpah keluar. Apakah waktu dia jatuh kena sesuatu sehingga perutnya tertusuk? Lalu isi perutnya tertumpah keluar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu para imam berunding bahwa uang itu tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan. Karena uang itu adalah uang darah orang yang tidak bersalah. Maka uang itu mereka pakai dan membeli sebidang tanah yang mereka sebut tanah tukang periuk. Atau dalam bahasa mereka hakal dama atau tanah darah. Dan tanah ini kemudian dipakai untuk tempat pekuburan orang asing. Jadi orang-orang asing yang datang ke Yerusalem, yang tidak memiliki tempat pekuburan, disitulah tempat mereka dikubur kalau mereka mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kisah dari Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus. Awalnya dipilih menjadi salah satu dari 12 murid Yesus. Tapi akhir hidupnya sangat mengerikan. Alkitab mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Yudas di akhir hidupnya, yaitu gantung diri, jatuh dan isi perutnya tertumpah keluar. Itu wajar baginya karena upah dari kejahatannya. Jadi apa yang terjadi dengan Yudas itu adalah upah dari kejahatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid awalnya mereka berapa orang? 12 orang. Sekarang satu sudah gantung diri, sudah mati. Maka tinggal berapa? Tinggal 11 orang lagi. Maka Petrus berbicara kepada orang-orang percaya yang berkumpul saat itu. Orang-orang percaya yang berkumpul saat itu kira-kira jumlah mereka 120 orang. Petrus mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan Yudas ini sudah disampaikan oleh Roh Kudus melalui perantaraan Daud yang tertulis dalam kitab Mazmur. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi, ayatnya yang ke-20. Kita perhatikan ayatnya yang ke-20. Ini apa yang dikatakan oleh Daud sebelumnya. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah nubuatan Daud jauh sebelumnya. Jadi
karena jabatan Yudas harus digantikan oleh orang lain, maka mereka harus mencari siapa penggantinya. Karena jumlah murid-murid harus genap 12 orang. Tidak boleh hanya 11 orang, harus genap 12. Kenapa harus 12 orang? Karena angka 12 merupakan simbol dari 12 suku Israel. Anak-anak Yakub ada 12 orang. Maka murid-murid harus genap 12 orang. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menggantikan Yudas sebagai murid supaya jumlah murid menjadi 12 orang, ternyata tidak mudah. Tidak juga asal pilih, tapi harus memenuhi syarat tertentu. Harus memenuhi kriteria tertentu. Kita lihat dalam bacaan kita hari ini, apa saja syaratnya. Syaratnya dikatakan di sini bahwa syaratnya adalah orang yang telah menjadi saksi mulai dari baptisan Yohanes sampai waktu Yesus terangkat ke sorga. Itu syaratnya. Mengapa? Syaratnya adalah orang yang menjadi saksi mulai dari baptisan Yohanes sampai waktu Yesus terangkat ke sorga. Maksudnya adalah supaya nanti orang yang dipilih adalah orang yang benar-benar tahu dan mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Jadi orang yang dipilih harus tahu dengan jelas siapakah Yesus yang telah datang ke dalam dunia, yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan orang yang dipilih adalah harus orang yang taat dan setia. Tidak boleh orang yang tidak setia, tidak boleh orang yang tidak taat. Dia harus orang yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai dia menjadi sama seperti Yudas. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut orang-orang percaya yang ada saat itu, yang jumlah mereka 120 orang itu, mereka mengusulkan dua nama. Kita perhatikan di sini, dua nama yang diusulkan di sini. Nama yang pertama adalah Yusuf, atau biasa disebut Barsabas, dan juga biasanya disebut Yustus. Jadi Yusuf ini biasa disebut Barsabas, biasa juga disebut Yustus. Itu orang pertama yang diusulkan. Lalu kemudian orang kedua adalah Matias. Kedua orang ini dianggap layak, memenuhi syarat untuk dipilih sebagai seorang rasul. Dan kita melihat di sini cara pemilihannya adalah pertama-tama mereka harus berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan. Siapa yang Tuhan kehendaki dari kedua orang yang diusulkan ini. Dan doanya kita lihat ayat 24 dan ayat 25. Ini doa yang dilakukan untuk meminta petunjuk Tuhan. Ayat 24-25 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka berdoa, mereka membuang undi. Dan yang kena undi adalah siapa? Matias. Matias yang terpilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, siapakah Matias ini? Matias arti namanya adalah pemberian Allah. Jadi arti nama daripada Matias adalah pemberian Allah. Jadi biasanya kalau kita kasih nama ke anak-anak, biasanya ada artinya. Nah kalau di sini Matias, arti namanya adalah pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Matias adalah orang yang menerima jabatan dari Allah untuk menggantikan Yudas Iskariot. Matias juga adalah pribadi yang setia mengikut Yesus sejak awal baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Dan menurut tradisi gereja, setelah Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus, ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka masing-masing pergi dan memberitakan Injil. Termasuk Matias ini. Dia juga pergi memberitakan Injil. Dan mati martir atau mati menderita dalam pelayanan. Dia menderita dalam pelayanan sampai mati.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan yang telah kita baca ini, sekarang apa pelajarannya bagi kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang ini? Apa pelajarannya bagi kita? Ada 4 hal yang ingin kita pelajari dari firman Tuhan ini. Pelajaran yang pertama, kita belajar bahwa orang yang berbuat jahat akan menerima upah dari kejahatannya. Saya ulangi sekali lagi, orang yang berbuat jahat akan menerima upah dari kejahatannya. Makanya orang bilang apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau kita menabur yang baik, pada suatu waktu nanti kita akan menuai yang baik. Sebaliknya kalau kita tabur yang jahat, maka pada suatu hari nanti kita akan tabur yang jahat atau yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa akhir hidup Yudas yang mengerikan itu, yang gantung diri, jatuh, perutnya tertumpah keluar, adalah upah dari kejahatannya. Karena menjual Yesus, menjual orang yang tidak bersalah. Dan apa yang terjadi dengan dia, Alkitab yang kita baca mengatakan itu wajar baginya karena kejahatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu dari poin pertama ini kita belajar. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita yang sudah menjadi Kristen, kita menjadi sama seperti Yudas. Jangan sampai kita juga menjual Yesus. Jangan sampai kita juga mengkhianati Tuhan Yesus. Menjual Yesus dengan cara apa? Jangan sampai gara-gara karena uang kita tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai karena mengejar uang lalu kita melupakan Tuhan. Menjual Yesus dengan cara apa? Jangan sampai gara-gara jabatan akhirnya kita sibuk dengan pekerjaan kita karena baru menerima jabatan baru. Akhirnya kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan kita fokus pada jabatan kita. Menjual Yesus dengan cara apa? Bagi anak-anak muda yang akan memilih pasangan hidup, jangan sampai Yesus ditinggalkan menikah dengan orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak seiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menjual Yesus dengan cara-cara seperti ini, mungkin hukuman Tuhan tidak langsung datang kepada kita. Mungkin kita matinya baik-baik, tidak seperti Yudas yang matinya mengerikan. Tapi ingat, setelah kita mati, kita masing-masing akan diadili menurut setiap perbuatan kita masing-masing. Apakah perbuatan kita baik ataukah perbuatan kita jahat? Kita akan diadili masing-masing sesuai perbuatannya. Dan upah dari setiap perbuatan kita hanya ada 2, yaitu sorga dan neraka. Yang baik pasti masuk sorga, dan yang jahat dan tidak bertobat pasti masuk neraka. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa orang yang berbuat jahat akan menerima upah sesuai kejahatannya. Hal yang kedua, kita belajar tentang syarat pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Syarat pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Kita melihat dalam firman Tuhan ini, pengganti Yudas dipilih melalui syarat yang jelas. Syaratnya adalah orang yang senantiasa bersama-sama Yesus. Orang yang tahu dan mengenal siapa Yesus. Dari awal baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Ini berarti untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, haruslah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara mendalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua orang percaya zaman sekarang ini, kita juga adalah saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan, supaya kita tahu dan mengenal dengan benar siapa yang kita percaya. Supaya kita tahu dan mengenal siapa yang kita imani. Jangan sampai kita sudah menjadi Kristen, tapi ketika orang bertanya kepada iman kita, kita tidak tahu apa-apa.
Jangan sampai orang tanya kepada kita tentang Alkitab, kita tidak tahu. Sebagai saksi Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi saksi, dia harus tahu dan mengenal dengan benar siapa yang harus ia saksikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus banyak-banyak belajar tentang firman Tuhan, harus banyak-banyak belajar tentang Alkitab. Karena itu setiap minggu kita belajar firman Tuhan, di ibadah-ibadah rumah tangga kita belajar firman Tuhan. Jadi sebenarnya waktu-waktu PA itu adalah waktu yang tepat, waktu yang baik bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Jadi bukan hanya pelayan saja yang berbicara, tapi kita masing-masing sharing, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mendalami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar-benar tahu dan mengenal siapa yang kita percaya. Itu pelajaran yang kedua, belajar tentang syarat pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Haruslah orang yang sungguh-sungguh mengenal dengan benar siapa Tuhan secara mendalam. Hal yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa doa adalah pusat pengambilan keputusan. Saya ulangi sekali lagi, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa doa adalah pusat pengambilan keputusan. Sebelum para murid membuang undi untuk menantikan siapa yang akan dipilih dari kedua orang tadi, sebelum mereka membuang undi, mereka berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan. Siapa yang Tuhan kehendaki dari kedua orang itu. Mengapa? Karena Tuhan yang mengenal hati semua orang. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk kita menjadikan doa sebagai langkah utama sebelum menentukan pilihan, sebelum menentukan keputusan. Jadi Bapak Ibu, sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk meminta hikmat, meminta petunjuk dari Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita belajar supaya jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Karena kita sebagai manusia punya kelemahan, kita sebagai manusia punya keterbatasan. Karena itu kita harus selalu meminta petunjuk Tuhan. Kita harus selalu berserah kepada pimpinan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah punya pekerjaan, setiap hari bekerja, harus selalu berdoa. Bagi kita yang sedang mencari pekerjaan, harus selalu berdoa, meminta petunjuk daripada Tuhan. Bagi kita yang punya masalah, persoalan dalam kehidupan rumah tangga, harus selalu berdoa, meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Anak-anak sekolah demikian juga. Menuntut ilmu, harus berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan. Demikian juga anak-anak muda, dalam menentukan pasangan hidup, harus terlebih dahulu berdoa supaya siapa yang Tuhan kehendaki menjadi teman hidup. Jadi Bapak Ibu, bagian ini mengajarkan kita untuk menjadikan doa lebih utama sebelum melakukan segala sesuatu. Ketika kita mengutamakan doa, itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terakhir yang mau kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan ini. Hal yang terakhir kita belajar dari Matias. Matias terpilih untuk menggantikan Yudas karena ia setia mengikut Yesus. Bahkan ia melayani sampai mati. Bapak Ibu Saudara, setia memang tidak mudah. Tapi kita harus berjuang karena Yesus menuntut kesetiaan kita.